teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu investasi. Investasi adalah kegiatan penanaman sejumlah dana atau aset dengan harapan akan mendapatkan keuntungan di masa depan. Dalam konteks keuangan, investasi berarti membeli sesuatu seperti saham, obligasi, properti, atau aset lainnya dengan tujuan agar nilainya meningkat atau menghasilkan pendapatan seperti bunga, dividen, atau sewa. Lalu di saat berikutnya, mengapa kita perlu berinvestasi? Yang pertama itu adalah melawan inflasi. Yang kedua adalah mencapai tujuan keuangan. Yang tiga untuk memperoleh pendapatan secara pasif. Yang keempat manfaat bunga majemuk. Dan yang terakhir kita lanjut ke ini, kita bakalan bahas tentang 3 hal penting yang sering banget orang bikin bingung, tapi tenang aja, saya bakalan jelasin dengan santai dengan bahasa yang mudah dimengerti. Yang pertama itu ada apa itu inflasi. Bayangin kamu punya uang 15.000 dan dulu itu cukup buat beli ayam dan nasi plus teh manis. Nah sekarang uangnya masih sama nih, tapi harganya udah 20.000. Nah itu disebut sebagai inflasi, kenaikan harga dan jasa secara terus menerus. Inflasi itu kayak semut kecil yang ambil remah uang kita pelan-pelan, nggak kelihatan tapi lama-lama habis juga. Makanya penting buat nyari cara biar uang itu nggak digerogoti waktu. Caranya salah satunya dengan apa? Dengan investasi. Tapi kita harus kemana nih? Gitu ya. Nah selanjutnya di halaman ke-6 ini ada kemana saja kita bisa investasi. Investasi itu kayak kita milih tempat nongkrong buat uang. Nah tempat nongkrongnya itu bisa beda-beda dan masing-masing punya suasana sendiri. Salah satunya yang paling populer itu adalah pasar modal. Pasar modal itu kayak supermarket yang punya instrumen keuangan. Ada reksadana, saham, obligasi, sukuk, dan ETF, dan banyak lagi. Di pasar modal uang kita bisa kerja. Bayangin aja kamu punya pemasukan kecil yang pergi berperang nyari untung, modalnya bisa mulai dari 10.000 aja. Gampang juga karena udah ada aplikasi, tinggal klik-klik dari HP. Dan yang penting pasar modal itu diawasi oleh OJK. Jadi nggak sembarangan, tapi tetap ya jangan asal ikutin tren. Tetap harus belajar dulu karena ada resikonya. Nah selanjutnya kita bahas pasar modal itu apa dan bedanya sama pasar biasa itu apa. Bayangin gini, pasar biasa itu kayak pasar tradisional, tempatnya kita beli sayur, ayam, bumbu, dapur, dan segala macam kebutuhan harian. Penjual dan pembeli ketemuan langsung. Sementara pasar modal itu beda. Di sini yang diperjualkan bukan barang, tapi uang dan surat berharga. Pasar modal itu tempat bertemunya orang-orang yang punya uang atau investor dan orang yang butuh dana seperti perusahaan. Mereka deal lewat saham, obligasi, dan instrumen lainnya. Jadi kalau pasar biasa itu buat kenyangin perut, pasar modal itu buat kenyangin masa depan keuangan kita. Gimana? Udah mulai kebayang kan inflasi itu kayak musuh diam-diam, investasi itu senjata kita, dan pasar modal itu arena perangnya. Kenapa di pasar modal? Jadi gini, banyak mahasiswa atau anak muda memilih situ karena potensi keuntungannya itu lebih tinggi dibanding cuma nabung di bank atau deposito. Lewat pasar modal kayak saham atau reksadana, kita bisa memulai dari modal yang kecil. Bahkan dari 10.000 aja kita udah bisa beli. Selain itu, aksesnya juga gampang lewat aplikasi. Jadi kita bisa jual beli kapan aja selama jam bursa. Jadi liquid. Di sisi lain, pasar modal juga diawasi juga. Jadi relatif aman dan transparan. Tapi tetap ada resiko karena harga bisa naik bisa turun. Intinya pasar modal cocok untuk mahasiswa yang mau belajar mulai investasi
Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang keuntungan dari pasar modal. Pertama yaitu ada potensi return tinggi, yang kedua ada transparan dan regulasi matang, yang ketiga ada diversifikasi investasi, yang keempat ada likuiditas yang tinggi, dan yang kelima ada mudah dan terjangkau. Lalu kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu membahas tentang saham. Apa sih yang dimaksud dengan saham? Saham adalah bukti kepemilikan suatu perseroan atau perusahaan yang merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan dari perseroan tersebut. Kenapa sih harus saham? Saham itu bisa jadi pilihan banyak orang, termasuk mahasiswa, karena bisa kasih keuntungan yang lumayan besar dalam jangka panjang dibanding nabung biasa. Dan sekarang sudah makin gampang buat mulai, cukup modal kecil, tinggal download aplikasi dan bisa beli saham dari handphone. Selain itu, dengan punya saham, kita secara nggak langsung jadi pemilik perusahaan dan bisa dapat cuan dari dua arah, yaitu dari kenaikan harga saham dan pembagian dividen. Tapi harus tetap diingat, saham juga punya resiko karena harganya bisa naik turun. Jadi penting buat belajar dan mengerti dulu sebelum asal beli dari saham tersebut. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Noval Altatullah. Di sini saya akan membahas. Di sini saya pertama itu contoh-contoh perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek, yang dimana kita bisa membeli sahamnya. Di sini ada Bank BCA, Bank Mandiri, BNI, Garuda Indonesia, BFC, dan yang lainnya bisa kita lihat di situ. Next slide, keuntungan saham. Pertama-tama itu apa sih keuntungan yang bisa kita dapat kalau kita investasi di saham, ya kan? Pertama, pertumbuhan modal jangka panjang. Nah, ini cocok banget buat kita yang pengen investasi jangka panjang. Jadi saham itu nilainya bertambah seiring dengan meningkatnya waktu. Jadi jangka panjang banget guys, cocok buat kita yang sabar dan konsisten dalam investasi gitu. Nah, terus yang kedua itu akses ke perusahaan besar. Maksudnya apa akses ke perusahaan besar? Jadi dengan kita membeli saham, kita jadi pemilik sebagian kecil dari perusahaan besar tersebut gitu. Terus yang ketiga, mendapatkan dividen sebagai pendapatan tambahan. Jadi beberapa perusahaan itu rutin ngebagiin dividennya, keuntungan kepada pemirsa, lumayan kan. Terus yang keempat, memiliki aset real yang sebenarnya ini kurang lebih sama kayak nomor yang dua, yaitu tidak cuma di atas kertas doang angka-angka tersebut, melainkan itu bukti sah atas kepemilikan kita sebagai pemilik terhadap saham tersebut. Nah, terus yang terakhir, kinerja historis saham yang sering mengalahkan inflasi, artinya nggak seperti nabung yang biasanya. Jadi kalau kita nabung tapi juga inflasi, nah kalau investasi di saham ini, inflasinya ini cenderung lebih lambat. Jadinya kita ini nabungnya ke aset, jadi bukan pada nilai uang sendiri. Jadi menjaga lebih terjaga dari adanya inflasi gitu. Cocok banget buat kamu yang nggak mau kena inflasi. Terus next slide, ada resiko membeli saham. Jadi di mana ada keuntungan, situ juga ada resiko. Apa sih resikonya? Yang pertama, tidak mendapatkan dividen. Nah, ini normal banget guys. Kenapa? Karena tidak semua perusahaan yang disebutkan tadi itu membagikan dividen secara langsung. Apabila kita saat itu juga berinvestasi terus langsung dapat dividen, enggak guys. Jangan berharap semua investasi langsung bagi hasil alias dapat dividen. Nah, terus yang kedua itu capital loss. Nah, ini sering banget terjadi nih ketika kita beli harga saham, terus harga jualnya ternyata lebih rendah daripada harga beli kita. Itu normal banget. Nah, itu masih yang resiko, jadi hati-hati. Terus yang ketiga, saham itu bisa di suspend, artinya pedagang saham itu dihentikan sementara. Nah, biasanya karena ada masalah yang lumayan serius.
juga yang keempat nih, saham bisa didepak dari bursa delisting. Yang dimana saham-saham ini nggak bisa diperdagangkan lagi secara resmi alias di bursa. Itu tadi resiko, keuntungan, dan contoh dari investasi saham. Sekian dari saya. Terus next slide, ada resiko membeli saham. Jadi di mana ada keuntungan, itu juga ada resiko. Apa sih resikonya? Yang pertama, tidak mendapatkan dividen. Nah, ini normal banget guys. Kenapa? Karena tidak semua perusahaan yang disebutkan tadi itu membagikan dividen secara langsung apabila kita saat itu juga berinvestasi terus langsung dapat dividen. Enggak guys, jangan berharap semua investasi langsung bagi hasil alias dapat dividen. Nah, terus yang kedua itu capital loss. Nah, ini sering banget terjadi nih ketika kita beli harga saham terus harga jualnya ternyata lebih rendah daripada harga beli kita. Nah, itu normal banget dan itu termasuk yang resiko, jadi hati-hati. Terus yang ketiga, saham itu bisa di suspend, artinya pedagang saham itu dihentikan sementara. Nah, biasanya karena ada masalah yang lumayan serius. Termasuk juga yang keempat nih, saham bisa didepak dari bursa alias delisting. Yang dimana saham-saham ini nggak bisa diperdagangkan lagi secara resmi alias di bursa. Itu tadi resiko, keuntungan, dan contoh dari investasi saham. Sekian dari saya. Nah, menarik nih pertanyaannya, beli motor Tiger apa beli saham Astranya ya? Nah, di gambar tuh ada tulisan di Indonesia dari tahun 1993 8 juta bisa beli motor Tiger, tapi bisa dapat 500 lembar saham Astra. Kemudian di tahun 2021 motornya turun nilai, tetapi saham Astranya naik jadi lebih dari 600 juta. Naiknya tuh sekitar 3.700%. Itu merupakan bukti nyata kalau pasar modal Indonesia bisa jadi jalan buat bangun aset jangka panjang. Jadi sekarang pertanyaannya, mau gaya sesaat atau punya aset jangka panjang? Pasar modal Indonesia saatnya kita ambil bagian. Sekarang saya akan membahas tentang mekanisme perdagangan saham. Yang pertama tuh ada buka rekening saham di sekuritas. Yang kedua, setor dana ke RDN. Terus yang ketiga, pilih saham dan masukkan order. Selanjutnya yang keempat tuh berisi order masuk ke bursa BI atau bursa efek Indonesia. Selanjutnya yang kelima, order bertemu dan transaksi terjadi. Yang keenam, penyelesaian transaksi T+2 atau 2 hari setelah transaksi terjadi. Terus yang terakhir yang 7, cuan atau rupiah. Saya di sini akan membahas tentang waspada penipuan investasi. Nah, yang pertama tuh waspada dengan penawaran investasi dengan janji-janji palsu, misalnya pasti untung dalam jangka waktu pendek. Terus yang kedua, waspada penawaran investasi yang memaksa atau dengan bujuk rayu, biasanya dengan menguburkan produk investasinya. Nah, yang ketiga tuh membahas tentang waspada modus investasi dengan replikasi, misalnya investasi berkedok MLM dengan penguncian dana, misalnya uang tidak boleh ditarik dalam jangka waktu tertentu. Nah, yang keempat, waspada penawaran investasi dari perusahaan yang tidak jelas. Kita tuh diperlukan harus mengecek izin ke otoritas jasa keuangan atau OJK, karena hanya OJK yang berhak mengeluarkan izin perusahaan investasi di Indonesia. Kata hari ini Uang kerja buat kita, bukan kita yang kerja demi uang. Anjay.